Ya mah cobain aja semua gitu. Mau swasta mau negeri kalau ada beasiswa semua cobain aja semua. Barangkali kan ada yang nyangkol lumayan. Betul, betul banget Kak. Betul banget kan Anda. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar? Iya nggak sih? Betul sekali. Kita kan ini ya, Ya, Apalagi gratis. nanti kalian kalau misalkan udah masuk dan kalian bakalan nerima uang setiap bulannya 600.000, itu paling enak. Duh, kurang apa lagi coba, udah kuliah gratis dapat uang jajan. Teman-teman yang lainnya nih nanya nih. Ada siapa ya sini ya? Ada Widya, ada Widiana, dan 92 people lainnya nih. Ayo, yang mau nanya boleh banget. Mumpung ini bertiga sampai deket-deketan gini loh. Kan saking semangat. Ini udah lagi pada di mana nih Kak Neni dan Firna? Ada di rumahnya si Nanda. Masih ini ya, masih daring juga ya di Gunadarma ya? Tergantung jurusan sih Adi. Wow, tergantung jurusan ya. Firna libur. Nggak nanya Firna. Maaf ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ditanyakan lebih lanjut lagi, bisa PC Adi aja, nanti Adi kasih nomor kok. Jadi Nggak boleh. Ada yang nanya lagi Kak. Dari Fasya. Kalau misal pas kuliah pas kuliah IPK-nya kurang dari 3,5 itu konsekuensinya apa? Untuk beasiswa ya? Iya berarti. Kalau untuk beasiswa sendiri, pas angkatan saya itu ada teman-teman, jadi satu jurusan itu ada IPK yang 3,2 atau enggak bisa 2,8. Jadi teman-teman itu cuman kayak dikasih peringatan, tapi peringatannya itu biasanya kalau misalkan cuman 1 semester itu nggak bakalan berpengaruh. Jadi kayak misalkan naudzubillah-nya IPK-nya 3,2 ya. Nah, itu cuman kayak dikasih teguran, harus naik lagi di semester berikutnya gitu. Jadi biasanya juga nggak ada omongan sama sekali kalau misalkan teman-teman IPK-nya 3,2 itu nggak ada omongan. Tapi kalau misalkan SP-nya tuh benar-benar nggak ada, tapi yang ada ya ada, tapi yang nggak ada gitu. Jadi nggak terpengaruh dengan 3,5-nya, tapi teman-teman harus benar-benar 3,5. Kalau 2 semester atau 3 semester itu nggak 3,5 itu bakalan dicabut beasiswanya. Bayar mahal. Berarti untuk semester selanjutnya bayar UKT ya Kak? Iya, bayar UKT. Kalau misalkan pengen nanya tentang UKT Gunadarma itu tanya aja ke Nanda. Jangan nanya aku. Enggak 12. Beda-beda tergantung grade. Makasih. Gimana Bayarnya Fasya? pakai daun iya. Kalau Fasya masih ada pertanyaan lagi atau udah cukup? Sampai jam berapa? Waktunya 5 menit lagi Kak. Iya. Kayaknya udah sih yang tanyanya. Udah nggak ada lagi, jadi boleh dari Kak Neni atau Kak Nanda atau Pia untuk memberikan closing statement-nya Kak. Closing statement. Iya, closing statement. Ya udah, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, sekian dari Gunadarma. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mulu ya. Live ya. Ini live aja.
Halo. Oke. Terima kasih kepada kakak perwakilan dari Universitas Gunadarma atas pemaparan sosialisasinya. Dan kita lanjut ke Poltekkes Tasikmalaya. Ada waktu 10 menit. Maaf. Waktu 5 menit untuk persiapan presentasi, kan? Kalau sudah siap bisa bilang ya, kan? Oke, makasih. Iya, share screen-nya dari Adi ya. Oke, siap. Oke, udah kelihatan, Kak. Kak Nurul udah siap? Iya, udah siap. Silakan, Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nurul Aini Atilah. Panggil aja Kak Nurul atau Kak Uyung, boleh. Kakak dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini ada yang udah tahu belum Poltekkes itu apa sih? Ada yang udah tahu Poltekkes itu apa sih? Boleh di-unmute aja ya, teman-teman, kalau kakaknya nanya. Ya, ini sekedar info aja ya. Jadi, Poltekkes itu perguruan tinggi negeri vokasi yang di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Nah, terdapat 38 Poltekkes seluruh Indonesia. Terdapat 38 Poltekkes di seluruh Indonesia. Jadi, kenapa sih Poltekkes itu kayaknya banyak banget? Dan emang itu dari Kementerian Kesehatan sendiri supaya sumber daya kesehatan terpenuhi seperti itu. Nah, di sini ada yang minat ke Poltekkes? Ayo, angkat tangan. Boleh raise hand, teman-teman. Oh, ada, Kak. Ada, oh banyak. Ya, kita mulai aja ya. Kenapa sih? Maaf, ini kesalahan teknis ya. Halo, suara saya terdengar nggak? Masuk, Kak. Kedengaran, Kak. Adi, slide-nya.
Sebentar ya Uyung ya. Iya, nggak apa-apa. Deva udah masuk belum? Deva, perkenalan tolong. Deva, perkenalan tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Perkenalkan, saya Deva Giovanni dari Poltekkes Tasikmalaya, jurusan keperawatan, prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Ya, terima kasih Deva. Ya, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang berada di wilayah Priangan Timur dan Cirebon di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kampus Poltekkes itu mempunyai tempat yang strategis untuk kegiatan mengajar yang terletak di kampus Tasikmalaya dan Cirebon. Kalau biasanya cewek nih ya, maunya nggak mau jauh-jauh gitu, ada di Cirebon ya. Ada 15 program studi dan telah terakreditasi. Yuk, berikutnya ya. Lokasinya ada di kampus Tasikmalaya di Jalan Cilolohan, lalu ada di Jalan Taman Sari, dan kampus Cirebonnya ada di Jalan Pemuda dan KS Tubun. Nih jalur masuknya di Poltekkes Tasik ada 3 ya. PMDP, ini nilai rapot, SIMAMA, seleksi uji tulis bersama, lalu ada mandiri, penerimaan mahasiswa jalur mandiri ya. Yuk. Ini penerimaan mahasiswa baru tahun 2021-2022. Dicatat ya tanggalnya. Ini baru dibuka nilai rapot ya. Jangan sampai ketinggalan. Bisa diakses melalui website-nya nih. Website-nya ya, www.poltekkestasikmalaya.ac.id. Atau bisa ke IG-nya BEM Poltek Tasik. Nih. Jangan lupa di-follow ya. Nah, ini jurusan yang ada di kampus Tasik dan kampus Cirebon. Di kampus Tasik ini ada 10 jurusan ya. Lalu di kampus Cirebon ini ada 5 jurusan. Kalau dari kakak sendiri dari kampus Cirebon, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ya. Kalau Deva itu dia dari kampus Tasik. Ayo lanjut. Ini ada beasiswa ya, beasiswa mahasiswa berprestasi, sama kayak Poltekkes lainnya. Ada beasiswa mahasiswa berprestasi, sama ada Gakin mahasiswa yang kurang mampu. Nanti tinggal ngajuin aja ke kampus, bisa kok. Ini kegiatan ini kalau di sekolah tuh kayak eskul. Nah,
ini lumayan banyak juga ya ekskulnya. Sesuai dengan minat dan bakat kalian aja. Ya, ada pertanyaan kah? Silahkan. Yang mau nanya, boleh. Nanya yuk. Teman-teman tadi kan banyak nih yang minat ke Poltekkes. Boleh sekarang mumpung ada Kak Yung sama Kak Deva. Karena inget banget. Yuk, siapa yuk yang mau nanya? Ayo teman-teman yang mau nanya, barangkali Ayo, jangan malu-malu. iya pengen masuk kontestasi gitu kan. Ini ada Kalium sama Deva dari angkatan 19 ya. Iya, bareng sama Adi kan? Ayo, yang mau. Mungkin dari Adi deh buat ke Uyung sama ke Deva yang kuliah di Poltekkes kan ya. Iya, iya. Nah kalau di Poltekkes itu kan biasanya banyak kayak praktek nggak sih kak? Kayak kuliah Iya, teori terus praktek gitu. Nah kalau lagi pandemi kayak gini iya. tuh gimana prakteknya gitu? Jadi kalau Uyung sendiri itu online. Jadi prakteknya itu kayak nyelesain studi kasus kayak gitu loh, dikasih sama dosen, nanti nyelesain kasus apa gitu dikasih dari dosennya langsung. Terus nanti ada dari puskesmas sama rumah sakit. Itu nanti langsung apa namanya? Kayak kepala rumah sakitnya tuh kan harus izin dulu sama kepala rumah sakit sama kepala puskesmasnya ya. Nanti kita lewat daring, lewat Gmeet, kayak gitu dijelasin gimana sih kerja nanti kita gitu. Seperti itu sih. Halo, Kak, dari mana? saya kan kebetulan jurusan perawat. Kalau perawat kan langsung ke orang gitu ya. Jadi kalau misalnya ujian praktek nih, kalau selama semester materi nih, materi dulu semester, nanti biasanya pas akhir semester itu ada ujian praktek. Nah harusnya kan ujian prakteknya ke rumah sakit ya, berhubung lagi pandemi begini, jadi di lab. Nanti ada kok, diusahakan bisa di lab, ada izinnya. Nanti minta surat keterangan dari orang tua setuju, terus ada persyaratan yang harus dilengkapi juga. Ya, kayak gitu. Prakteknya di lab. Tapi biasanya akhir semester. Oke, berarti tetap praktek gitu ya kak ya. Tuh kak ada Iya, pertanyaan dari Rita Anggita. D3 keperawatan rata-rata nilainya berapa kak? Nilai apa? Nilai Sipan Maru apa gimana? Kalau nilai Sipan Maru kan kebetulan nggak di-share juga ya. Jadi kurang tahu. Itu kan yang tahunya cuma pihak Poltekkesnya. Kalau untuk PMDP nilai minimal tuh, kalau untuk PMDP nilai rapot minimal 70.
persyaratannya. Tuh berarti kalau PMDPM itu ada kayak persyaratan khusus gitu ya, misalkan nilai raportnya per semester minimal segini, terus Iya, kayak tinggi badan, iya nggak sih? iya Kalau di betul. Poltekkes itu. Iya, iya. Ini ada pertanyaan lagi nih selanjutnya dari Dewi Magiratul Akadia. Kak bisa tolong jelasin nggak alur beasiswa Gakin itu gimana? Kalau beasiswa Gakin ya, biasanya didapetinya mulai semester 2 ya. Jadi kita mengajukan terus nanti dimintain persyaratan kayak misal ada surat keterangan tidak mampu, terus foto-foto rumah, terus nanti ada dilampirin juga surat rekomendasi dari pembimbing akademik ya, PA. Surat rekomendasi, terus kalau udah nanti diseleksi juga sama jurusannya nih. Biasanya satu prodi itu cuma dapat 2 atau 3 orang. Cuman boleh mengajukannya 2 sampai 3. Jadi nanti diseleksi lagi sama prodinya siapa yang benar-benar berhak dapat kayak gitu. Berarti kalau beasiswa Gakin itu setelah kita masuk gitu ya. Ya, setelah kita masuk. Buat Dewi kayaknya ini mau masuk ke Poltekkes Tasik nih Kak. Bisa dibimbing nanti, bisa tanya-tanya juga ya. Ada Boleh. ini nggak Kak? Boleh. Gitu akun misalkan akun TUYU atau KDEPA yang bisa buat ditanya-tanya gitu. Atau akun Poltekkesnya. Boleh sih ke pribadi, ke DM IG, boleh ke IG. IG tuh. Ada tuh IG tuh. Atau ke BEM juga biasanya ngadain Q&A BEM-nya tuh di story-nya. Pantengin Iya. aja. Follow aja ya, follow. Kalau mau japri juga boleh. Tete cuma udah. Aduh. Ini program kami. Ada yang ingin tanya lagi? Di sini ada yang udah tahu nggak sih rekam medis itu apa? Nah iya itu kan kadang kita tahu cuma keperawatan gitu kan, terus apalagi ya kalau di Poltekkes itu kayak jarang banget apa sih gitu kan, medis kerjanya ngapain kan. Iya. Boleh cerita deh kalau Yung. Jadi rekam medis itu merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jadi kita itu rekam medis tuh manajemen rumah sakitnya. Jadi kita nggak ngurusin pasien, tapi kita ngurusnya berkas-berkas pasiennya itu loh. Nah, kayak misalkan contohnya itu dokumen pasien, terus pendaftaran rumah sakit, terus BPJS gitu, bisa seperti itu. Nih, apalagi yang dari ini ya, dari IPS bisa banget gabung nih. Soalnya fisika kimia tuh nggak ada, adanya biologi sih, lebih ke biologi sama ke manajemen rumah sakitnya. Oh iya, sama statistik ya, statistik matematika tuh. Tapi menurut aku pribadi sih matematikanya cuma matematika dasar gitu.
Ya dari teman-teman yang lain nih. Di sini kan banyak cewek-cewek ya. Biasanya cewek-cewek tuh mau apa masuk ke Poltekkes gitu karena ya kita tahu lah jiwa apa ya, jiwa cewek itu kan lebih lembut gitu-gitu. Aduh, iya, benar. Pokoknya idaman gak sih ya kan, idaman ya. Apalagi Mas Depa. Buset. Oh, Mas Deva, iya bisa merawat Laki-laki dia. juga nggak salah kalau masuk Poltekkes. Nah, Nah. iya benar. Itu yang harus apa ya diubah sih ya Mas Depa ya, karena pandangannya kan kayak, duh kok cowok Iya. masuk Poltekkes, padahal kita sama aja gitu. Betul. Orang lain aja disayang apalagi kamu, asik. Ya Mas Depa. Ayo, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ayo nih. Ayo yang tadi minat tuh banyak kan? Bisa yuk nanya. Kemarin Oh, iya. tuh yang DM IG banyak. Tuh, Gue pada nanya di sini. ayo. Gak apa-apa deh, nanya aja. Oh iya, ini. Apa sih, Dep, bedanya S1 sama D3 keperawatan? S1 sama D4 keperawatan, sorry. Oh iya. Jadi kan kalau jurusan saya kan sarjana terapan keperawatan sama profesi nurse ya. Bedanya sama D3 apa? Kalau D3 kuliahnya cuma 5 tahun. Kalau saya kuliahnya D3 kuliahnya 3 tahun. Kalau saya kuliahnya 5 tahun. 4 tahunnya D4, 1 tahunnya profesi. Jadi nanti begitu lulus gelarnya dapat 2, sarjana terapan keperawatan sama nurse. Biasanya kalau di kampus-kampus lain itu nggak ada yang langsung ke nurse gitu. Biasanya sampai D4 atau sampai 1. Terus kalau mau ke profesi kudu masuk lagi gitu. Tapi yang di Poltekkes ada prodi khusus bisa langsung 5 tahun. Jadi nanti begitu lulus dapat gelarnya 2, nanti bisa langsung jadi ketua tim keperawatan. Jadi nanti anak buahnya D3 semua. Untuk di lapangan kerjanya, kita yang jurusan sarjana terapan itu lebih ke merencanain keperawatannya. Nanti yang turun langsung ke pasien, itu yang D3. Kayak gitu. Kita lebih ke ketuanya gitu, ketua timnya. Tuh, iya. Jadi nanti nggak perlu S1 dulu ya? Bisa langsung gitu. Ya, langsung profesi 5 tahun kuliahnya. 4 tahun di kampus, nanti yang tahun terakhir full di rumah sakit kuliahnya. Nah, iya barangkali ada yang minat tuh. Boleh banget. Prospeknya udah nggak usah diraguin lagi ya Kak Deva sama Kak Uyung. Ya, Karena udah prospek pasti perawat ya. Kan. Siapa yang nggak butuh perawat kan ya? Di mana-mana kan butuh, di klinik, di rumah sakit, di puskesmas. Pokoknya ininya kalau udah masuk dunia kesehatan, udah gitu nggak perlu bingung ya. Kayak ya apalagi udah kan jelas gitu. Apalagi Poltekkes dibawa ke Menkes kan. Ada juga program beasiswa ke luar negerinya. Kadang ada penawaran juga gitu dari rumah sakit luar negeri, kayak di Qatar, di Dubai. Banyak lulusan yang udah ke sana. Iya. Ayo dong cowok, barangkali tuh mau nanya gitu. Ya teman-teman, mumpung masih ada waktu nih buat Poltekkes, Mas. Coba di sini ada yang udah daftar PMDP belum? Coba
Cung. Atau yang udah ada niatan, boleh raise hand teman-teman. Izin masuk ya, itu ada yang nanya. Katanya Itu D4 keperawatan profesi. Profesi di keperawatan itu apa aja? Maksudnya D4 keperawatan profesi itu, jadi profesinya ini tuh bukan profesi kerjaan, profesi gelar. Jadi kuliah lagi buat dapetin gelar profesi gitu. Profesinya mah tetap aja perawat, cuman dapat gelar. Kuliah buat dapat gelar. Cuma 1 tahun kok gelar profesinya. Jadi nanti begitu lulus dapat gelarnya 2. Gelar sarjana terapan sama gelar profesi. Gelar sarjana terapan kan gelarnya STR Club. Nanti di depan namanya ada tulisan NS. NS siapa gitu, terus STR Club. Gelarnya dapat 2 langsung. Soalnya kan itu ibaratnya dua pendidikan yang ditempuh. Jadi profesinya tuh bukan profesi kayak kerjaan, tapi profesi pendidikan. Nah, jadi gabung gitu ya Kak Deva ya. Ya betul. Apalagi kan bisa dapat 2 gelar dalam sekali sekali kuliah gitu kan. Ya. Oke. Mungkin di ini dulu ya, ada closing statement nih dari Kak Deva ataupun Kak Uyung. Karena waktunya juga kita terbatas, boleh disampaikan apa aja sih yang harus kayak apa ya, jadi perhatian untuk kelas 12 nih yang mau lulus. Boleh kan disampaikan? apa ya? Pokoknya jangan lupa berdoa, belajar gitu ya. Terus jangan pesimis dulu. Gimana ya? Kayak misalkan, aduh nih takut nggak masuk atau apa, udah nggak apa-apa, coba aja gitu semua gitu. Siapa tahu kan rezeki kita gitu. Barangkali Deva ada motivasi biasanya Deva. Ya, intinya jangan pernah lelah buat coba ya. Dulu juga saya ditolak beberapa kali sama universitas lain. Tapi ya jangan pernah lelah aja. Coba terus aja. Kalau udah rezekinya emang nggak bakal kemana. Betul. Oke, mungkin bisa ditutup ya sama Kak Uyung. Silakan Ya. Kak Uyung. Ya, sekian ya. Terima kasih dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Ditunggu di kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Kak Uyung dan Kak Deva yang telah memberikan pemaparan materi sosialisasi. Dan selanjutnya akan ada sosialisasi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan ada waktu 5 menit buat persiapan presentasi. Teman-teman di sini masih pada semangat kan? Halo Neges. Tagline dulu Ita, tagline Ita. Iya. Masih ingat Tadi sih yang lainnya? masih inget nggak nih tagline-nya apa? Halo. Hai, halo. Jadi nanti tagline-nya kalau saya bilang Manggis Univ Day 2021, kalian jawab dengan membumikan impian, melangitkan perjuangan. Oke? Jawab dulu dong. Oke. Dicoba ya teman-teman. Semanggis Univ Day 2021. Membumikan impian.
Melangitkan Langitkan perjuangan. perjuangan. Iya. Ayo dong teman-teman, biar nggak sepi nih roomnya. Soalnya kalian juga kan nanti kayaknya masih online ya, kalau udah masuk univ atau ya kampus-kampus kayak gitu. Nanti sering kayak gini sih, kalau ada acara-acara kayak tagline kayak gitu. Biar rame. Terus juga kalau bisa nanti on cam kayak gitu ya. Ulangi Gimana, Kak, Kak Adi? ulangi. Oke, ada yang semangat nih. Tagline-nya membumikan impian, melangitkan perjuangan ya. 1, 2, 3. Semanggis Univ Day 2021. Membumikan impian, melangitkan apa? Semangat. Perjuangan. Iya. Wah, ulangi lah, ulangi. Ulangi nih. Bentar ya. Boleh nih dicontoh semangatnya. Mantap, udah semangat banget. Ini pasti nobar ya. Nobar lagi nggak nih? Yang ini nih. Manik dan kawan-kawan nobar ya. Tuh. Nobar ini pasti udah. Ayolah yang semangat, masa yang nobar diem-diem baik. Betul. Ayo dong. Manik-manik dan kawan-kawan. Yuk, sekali lagi kita Berasa. sekali lagi. Sekali lagi ya teman-teman. Semanggis Univ Day 2021 membumikan impian. Membumikan, Langitkan Impian. melangitkan perjuangan. Oke. Oke, boy, tepuk tangan dulu, boy. Boleh. Masih ada yang semangat. Selanjutnya dari mana lagi nih, Kak Ita? Selanjutnya ada dari IAIN Syah Nurjati Cirebon. IAIN Cirebon. Ya, Mana ini nih udah yang bukti atau ahli-ahli yang mau masuk IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Boleh banget ya nanti tanya-tanya. Barangkali yang nggak mau kuliahnya jauh, bisa tuh. Di Cirebon ada IAIN Negeri juga. Apa udah masuk Kang Adi? Kak Irfan? Kayaknya belum ada nih, Kak Ita. Iya. Dari ininya. Bentar ya. Yang bisa off cam, on cam. Yang bisa on cam boleh banget teman-teman on cam biar kelihatan nih. Barangkali yang glow up kan bisa dimunculin mukanya. Kita kan nggak ketemu kan selama berapa ya? Setahun mungkin. Di sini masih belum ada nih dari kakak-kakak dari IAIN-nya. Oke. Selanjutnya mungkin ada request nggak dari teman-teman mau bahas apa nih kira-kira? Iya. Silahkan boleh tanya-tanya guys. Karena kemarin juga pas sosialisasi saya belum bisa hadir nih. Dan baru bisa hadir sekarang. Siapa tuh?
Oke, mungkin ini dulu ya. Nih, Kaita ini dia sekarang kuliah di Politeknik Negeri Jakarta. Program studinya D3 Administrasi Bisnis. Jadi, kalau yang kemarin kan aku sama Kak Iman. Nah, itu dari grafika penerbitan. Kalau Ita dari administrasi niaga. Barangkali teman-teman cewek di sini mau apa ya? Mau nanya juga ke Ita kayak kemarin tuh kayak gimana sih sistemnya? Kalau Ita kan ini masuknya jalur SBMPN ya Kak Ita ya? Iya betul, lewat SBMPN. Mungkin sebelum ini ya sambil nunggu teman-teman dari IAIN, kita ngobrol beasiswa aja kali ya Kak Ita ya. Nih buat teman-teman sedikit info aja kalau Kak Ita ini dia jadi penerima KIP kuliah tuh. Apa ya? Bisa ibaratnya kayak ngilangin pandangan kalau kuliah itu mahal kayak gitu-gitu. Tapi Kak Ita bisa jadi penerima KIP kuliah. Nah, itu caranya gimana tuh Kak Ita? Oke, jadi caranya tentunya kita harus bisa memenuhi persyaratan ya teman-teman. Kan ada persyaratannya tuh buat masuk beasiswa KIPK. Terus juga nilai kita juga waktu kita daftar mempengaruhi, apalagi kalau yang lewat jalur SNMPN atau SBMPN kayak gitu. Tapi nggak tahu sih untuk tahun sekarang SBMPN-nya lewat jalur rapot lagi atau ada tes, karena belum ada info untuk selanjutnya. Waktu saya diterima KIPK itu, waktu saya mendaftar sebenarnya belum langsung diputuskan sebagai penerima KIPK kayak gitu. Jadi masih ada tahapan buat ngumpulin berkas-berkasnya. Terus kita yang ngirim biasa lewat pos kayak gitu. Terus baru setelah beberapa minggu baru ada pengumuman kita diterima sebagai mahasiswa KIP kuliah kayak gitu. Mungkin sedikit informasi aja ya kayak benefitnya gitu. Apa aja sih ketika kita jadi penerima KIP kuliah? Yang pertama, kita itu bebas uang kuliah tunggal atau kalau di sekolah itu namanya SPP gitu-gitu. Nah, yang kedua itu kalau tahun kemarin itu kita gratis ini tes UTBK ya Kak Ita ya? Iya betul, gratis 0 rupiah. Itu gratis. Terus yang ketiganya itu kita dapat beasiswa 700.000 setiap bulan yang dikirim langsung gitu satu semester, totalnya 4,2 juta. Nah itu aku rasa sih cukup banget ya buat kita yang misalkan kuliahnya di luar Cirebon atau masih kuliah di Cirebon gitu. Pendaftarannya juga udah dibuka ya buat SNMPTN sama SNMPN. Teman-teman boleh banget daftar tuh. Linknya mana ya? Ntar cari dulu. Linknya KIPK Kemendikbud, KIP kuliah kemendikbud.co.id. .id ya. Iya. Go. Nah, itu dia. Oke. Jadi teman-teman apa ya yang misalkan dari keluarga yang kurang mampu tapi pengen kuliah gitu kan. Daftar aja beasiswa KIP kuliah. Itu bisa apa yang ngebantu banget sih pastinya. Apalagi kalau orang tuanya ngelarang itu kan. Udah kamu gak usah kuliah gitu. Kerja aja. Kuliah itu mahal. Nah, itu bisa teman-teman apa ya? Kasih pandangan juga nih ke orang tuanya gitu. Karena kita pasti ngerasain kan kayak sama aku juga ngerasain kayak gitu. Cuma ya kayak gitu bisa kita apa ya ngubah pandangan yang kalau kita ngerasa harusnya tuh ini nggak kayak gini loh gitu. Dan kita bisa kuliah itu sih. Mana ya teman-teman dari ini belum ada kayak ini. Dari teman-teman dulu udah ada yang mau nanya nggak kira-kira? Tanya apapun ya teman-teman, bebas, mumpung belum ke Ya. yang YIN nih.
boleh apapun, jalur masuk apapun, pokoknya bakal kita Tentang kehidupan di kuliah kakak-kakak tuh gimana? Itu Kak. Bahas itu aja. kehidupan kuliah sekarang apa sebelum pandemi nih? Ya terserah. Sekarang juga nggak apa-apa. Kalau sekarang ya kayak gini kita kalau anak-anak SMA nyebutnya daring gitu kan, kita juga sama pakai e-learning namanya. Terus kalau meet kayak gini, karena kita kan kuliahnya dari jam 3 sampai jangan jam 3 kebalik. Dari jam 8 sampai jam 3 kan. Nah, itu ya teman-teman harus siap air, siap makanan kayak gitu buat ngemil. Itu sih paling sama aja. Kayak kalau praktek sendiri, kalau kita kan dia di administrasi tuh, bisa diceritain gimana tuh prakteknya? Oke, kalau di prodinya saya itu, jadi kan yang praktek ada matkul pengetikan namanya. Jadi itu pengetikan 10 jari kayak gitulah. Nanti kita juga diberikan aplikasinya dan itu harus di laptop ya teman-teman. Jadi yang mau masuk prodi atau jurusan administrasi niaga, ya sebisa mungkin sih. Sebisa mungkin itu harus ada laptop. Soalnya yaitu pengetikan, buat latihan pengetikan. Sebenarnya kalau di kampus kata ibunya sih ada labnya lewat komputer kayak gitu. Ya, Itu dia. kalau prakteknya gimana sih ya, jadi kita dibebasin. Pertamanya dibebasin kayak ngerjainnya itu dibebasin kapanpun. Yang penting saat udah apa ya, time apa sih? Kayak gitu, maksudnya udah waktu pengumpulannya udah selesai tuh, kita harus udah ngumpulin. Dan nggak boleh kita tidak sesuai target. Maksudnya misal pada latihan pertama itu target kecepatannya kan, pengetikan berarti kecepatan dan akurasi ya, atau kita ngetiknya bener apa enggak gitu. Kalau pertama-tama masih di 25/98, jadi kita harus minimal dapat segitu untuk dapetin nilai A. Dan untuk latihan selanjutnya itu kalau udah melewatin UTS nanti itu bertambah akurasinya, kecepatannya harus 35/98. Ada sih sebenarnya, tapi kalau bisa sih kalau nanti kalian masuk ke jurusan dan atau prodi seperti saya, kalau bisa jangan sampai jangan sampai itu remedial kayak gitu. Usahain bener-bener karena toh dosennya juga baik kok. Udah sih. Gimana? Ada yang tertarik buat masuk ke prodinya saya? D3 Administrasi Bisnis. Ada yang D4-nya juga kok. D4 Administrasi Bisnis Terapan. Bedanya saya 3 tahun, yang D4 4 tahun. Gitu ya teman-teman. Oke, ini Kak Ita. Sebelum nambah sore lagi, kita masuk ke kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu UPI itu kan? Nah, di sini udah ada, halo kakak-kakak dari UPI. Apakah suara terdengar? Halo Kak. Halo, salam kenal. Salam kenal Kak. Kakak siapa nih? Boleh perkenalan Kak? Oke, buat kakak dari UPI boleh share screen-nya ya. Apa mau dibantu boleh. Gimana kakak dari perwakilan UPI?
Halo teman-teman dari UPI, siapa yang mau share screen ya? Mungkin masih terkendala jaring. Oke, sebentar ya. Udah ada tampilannya belum? Udah. Loading. Halo. Iya, kalau udah siap boleh dimulai ya, Kak. Saya persilakan kepada kakak perwakilan dari UPI untuk menyampaikan sosialisasinya. Enggak. Enggak, Teh Ulan. Bisa dimulai. Apa ada kendala, Kak? Serta bawah chat kalau ada kendala. Saya bilang.
Gimana teman-teman dari UPI? Cek. Mangga dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Farhan Ali Rahman dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya, jurusan BGSD. Di sini saya akan memulai saja tentang sosialisasi seputar UPI. Next slide. Yang pertama ada 5 jalur masuk Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pertama ada SNPTN. Itu masuknya lewat jalur rapot. Yang kedua ada SBMPTN. Yang ketiga ada seleksi mandiri. Yang keempat ada prestasi mahasiswa. Dan yang kelima ada PPA mandiri diploma 3. Boleh next slide. Ya, selanjutnya ada fakultas, sekolah, dan kampus daerah di Universitas Pendidikan Indonesia. Sendiri ada 8 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Pendidikan Ilmu, yang di dalamnya ada dan perpustakaan dan informasi. Yang ketiga psikologi dan sebagainya. Yang kedua ada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di dalamnya itu ada ilmu komunikasi, pendidikan sejarah, dan pendidikan sosiologi. Yang ketiga ada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Di dalamnya itu ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Jerman, bahasa dan sastra Indonesia, dan lain-lain. Yang keempat ada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Yang di dalamnya itu ada pendidikan seni rupa dan kerajinan, pendidikan seni tari, pendidikan seni musik, dan yang kelima ada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Yang di dalamnya itu ada pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, dan lain-lain. Yang keenam ada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, teknik sipil, dan pendidikan teknik mesin. Selanjutnya ada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Yang di dalamnya itu ada pendidikan kepelatihan olahraga, pendidikan kesehatan dan rekreasi. Selanjutnya ada pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dan yang terakhir yang terakhir ada gizi. Itu prodi baru. Dan fakultas yang terakhir ada Fakultas Pendidikan Mohon di zoom dulu untuk moderator. Di bagian mana, Han? Yang poin 8, Mas. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Oh iya. Yang ke-8 ada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Yang di dalamnya ada akuntansi, manajemen, dan pendidikan ekonomi dan koperasi. Selanjutnya ada sekolah. Yang pertama ada sekolah pasca sarjana dan sekolah laboratorium. Info lebih lanjut terkait jurusan di UPI Bumsil itu ada di link tersebut. Next slide. Ya, di sini UPI memiliki yang pertama ada UPI Purwakarta, yang di dalamnya itu ada prodi S1 PGSD,
S1 PG PAUD, S1 S1 Pendidikan Sistem Teknologi Informasi, S1 Sistem Telekomunikasi, dan S1 Mekatronika dan Kecerdasan Buatan. Di UPI Sumedang, di dalamnya itu ada prodi S1 PGSD, S1 PGSD Penjas, D3 S1 Keperawatan, dan yang keempat ada S1 Industri Pariwisata. Selanjutnya di UPI Tasikmalaya itu di dalamnya ada prodi S1 PGSD, S1 PG PAUD, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, dan yang terakhir ada S1 Desain Produk Industri. Itu prodi baru. Next slide. Ya, selanjutnya ada UPI Cibiru. Yang di dalamnya itu ada prodi S1 PGSD, S1 PG PAUD, S1 Pendidikan Multimedia, S1 Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Teknik Komputer, dan S2 PGSD. Yang terakhir ada UPI Serang. Yang di dalamnya ada prodi S1 PGSD, S1 PG PAUD, S1 Pendidikan Kelautan dan Perikanan, S1 Sistem Informasi Kelautan, dan yang terakhir ada S1 Logistik Kelautan. Next slide. Ya, di UPI sendiri ada beasiswa. Beasiswanya itu yang pertama ada Bidik Misi, Bank Indonesia, PPA, BRI, BCA, SPP, BCA Biaya Hidup, BUMN, Bank Mandiri, BNI, Bea Jabar, Satu Siklus, dan lain-lain. Next slide. Next. Nah, ini gambar profil dari UPI setiap kampus daerahnya ya. Bisa dilihat, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau disampaikan nggak Pak Farhan kira-kira? Dari saya udah cukup. Oke, barangkali teman-teman mau nanya boleh di kolom chat atau langsung pakai fitur raise hand, boleh. Barangkali ada yang mau masuk ke UPI, boleh raise hand dulu yang mau masuk ke UPI. Ayo, yang mau masuk ke UPI bisa cung tangannya. Wah, ada nih. Ada mas. Ini yang nobar ya, Manik dan kawan-kawan. Mantap. Banyak. Tadi ada berapa tuh? 5. Nambah lagi nih. Oke. Mungkin selanjutnya kita ke sesi tanya jawab aja kali ya, biar teman-teman juga lebih enak lagi nih mau tahu apa aja sih yang ada di UPI itu kan. Barangkali ada yang mau tanya nih dari mana dan kawan-kawan, ada yang mau nanya nggak? Masih hitung tangan nih. Boleh. Teman-teman, biar nggak ngehabisin waktu nih. Pasti kan udah ada yang mau ditanyain. Jangan malu-malu, teman-teman. Enggak, yang mau nanya boleh. Tahu
teman-teman UPI. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya nggak ke kakak-kakak dari UPI nih? Masa pada ini statusnya kalau yang putih berarti nggak aktif ya? Kalau yang hijau ada, yang merah lagi dalam. Oke. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya nggak ke kakak-kakak dari UPI? Setelah ini ada gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Mas Adi, Punten, Mas Adi ada yang resen tuh, Manik. Mangga Manik. punten mau nanya kalau nilai rata-rata senam PTN di jurusan pendidikan seni rupa tuh kira-kira berapa ya? Mangga, Mas Farhan dan kawan-kawan boleh jawab. Mangga, Pak Farhan dan kakak dari UPI boleh dijawab tuh. Nilai rata-rata ya Manik ya, kalau mau ke pendidikan seni rupa. Iya kan. Boleh, Farhan. Mangga, Pak Farhan. Mohon izin jawab ya. Iya, silakan. Kayaknya rata-ratanya sekitar 86 mungkin ya. Nah, Manik, rata-ratanya sekitar 86. Iya, soalnya di tahun sekarang juga di angkatan kita tuh ada yang masuk ke tuh jurusan pendidikan seni rupa, ya kira-kira katanya segitu. Punten, Kak mau nanya lagi. Kalau di UPI tuh ada nggak sih jurusan seni rupa yang non pendidikan? Kalau tadi sih dari PPT kayaknya ada deh kayak tapi tetap masuk ke ini sih, kayak pendidikannya ada
apa tuh tadi? Ada ilmu komunikasi, terus teknik elektro, teknik pendidikan gitu kan. Terus apa lagi ya yang tadi tuh disebutin? Bahasa dan sastra. Ada gizi. Nah, gizi tuh prodi baru ya, gizi. Kalau gizi di UPI kan prodi baru, Kak. Ini ada yang nanya nih. Nilai rata-rata untuk PGSD di UPI berapa aja, Kak? Sama kalau gizi di UPI kan prodi baru, Kak. Lihat peluangnya gimana? Mangga teman-teman dari UPI bisa dijawab. Izin bertanya, untuk itu yang nilai rata-rata jurusan PGSD UPI itu maksudnya jalur apa ya? SN apa SBM? Mungkin SNMPTN, Kak. Tahu nama Ulkiarom, ini nanyanya nilai raportnya atau rata-rata nilai UTBK nih kira-kira. Halo. Apa tuh? Senam PTN katanya, Kak. Nah, SNMPTN itu kayak gimana, Kak? Tagline aja dulu yuk. Sepi nih. Iya, sepi. Oke, mungkin ini ya untuk teman-teman yang SNMPTN nilainya berapa, Kak? Ya, kalau SNMPTN itu paling aman-aman ya 85 ke atas lah. Terus juga kalau misalkan prodi baru gimana, Kak, lihat peluangnya? Lihat peluangnya ya mungkin kalau di prodi baru kan jarang banyak yang tahu ya. Kalau di UPI, oh ternyata ada gizi gitu kan. Nah, mungkin lebih gede gitu peluangnya. Intinya kalau nilai rata-rata rapot kayak gitu ya paling aman 80, 85, 90 gitu sih buat teman-temannya. Jadi gini loh, karena nggak nilai yang gede di rapot itu nggak menjamin kita bakal diterima juga kayak gitu. Itu sih. Betul. Nah, mungkin dari teman-teman UPI karena waktunya juga terbatas ya, kita kalau mau nanya-nanya bisa PC ke kakaknya nih, ada Kak Farhan, tadi ada Kak Wulan juga, atau bisa tanya-tanya di Instagram officialnya gitu. Selanjutnya bakal ada mungkin yang terakhir ya di hari ini, ada dari teman-teman Unsud. Nah, ya Unsud tuh. Halo Kak Rehan, apa udah ada di sini Kak Rehan? Sudah. Mantap. Oke, pada Kak Rehan, yang share screen Kak Rehan sendiri atau gimana nih? Sebentar Kak Adi. Oke.
Sebentar ya. Oke, yang terakhir banget nih. Jadi tetap dijaga nih. Ayo Mas Angga, langsung aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga masih sehat. Waalaikumsalam. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rayhan Abdurrahim dari jurusan perawatan kelas internasional dari Universitas Jenderal Sudirman. Sini saya mewakili dari Unsud, akan memaparkan seputar Unsud. Boleh di next. Universitas Jenderal Sudirman atau disingkat dengan Unsud adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Unsud ini didirikan pada 23 September 1963 yang pada awalnya hanya memiliki 3 fakultas, yakni Fakultas Biologi, Pertanian, dan Ekonomi. Sejalan dengan perkembangannya, sampai saat ini Unsud sudah memiliki 12 fakultas. Boleh di next, Mas? Ya, yang pertama ada Fakultas Pertanian dengan terdapat 4 prodi, yaitu dengan terdapat 4 program studi, yaitu diploma, S1, S2, dan doktoral atau S3. Pada diploma terdapat agrobisnis dan pengelolaan sumber daya lahan, S1 agroteknologi bisnis, agroteknologi, agribisnis, teknik pertanian, dan teknologi pangan. Untuk S2 ada agronomi dan ilmu pangan serta S3 ilmu pertanian. Next. Selanjutnya ada Fakultas Biologi. Fabio juga punya 4 diploma, pengelolaan sumber daya, perikanan, dan untuk S1-nya biologi dan biologi kelas internasional, S2 ilmu biologi, dan S3-nya ilmu biologi. Next, Mas. Ketiga, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti yang teman-teman lihat, cukup banyak jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, baik dari diploma, akuntansi bisnis internasional, administrasi keuangan, kesekretariatan, pembangunan, manajemen akuntansi, ekonomi pembangunan kelas internasional, manajemen kelas internasional, akuntansi kelas internasional, pendidikan ekonomi. Untuk S2-nya ada ilmu manajemen, ilmu ekonomi, akuntansi. Untuk S3-nya ada ilmu manajemen, ilmu ekonomi, hingga profesi pendidikan, profesi akuntan. Di next. Oke, selanjutnya ada Fakultas Peternakan dengan diploma produksi ternak, S1 Peternakan, S2 Ilmu Peternakan, dan S3 Ilmu Peternakan. Oke, selanjutnya ada FH atau Fakultas Hukum. Di situ ada S1 Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Kelas Internasional, S2 Ilmu Hukum dan Kenotariatan, serta ada S3 untuk Ilmu Hukum. Oke, selanjutnya
ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di FISIP terdapat S1 Sosiologi Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Hubungan Internasional, dan S2 Ilmu Administrasi Sosiologi dan Ilmu Komunikasi. Lalu ada Fakultas Kedokteran. Di situ terdapat S1 Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Dokter Gigi. Untuk S2-nya ada Biomedis, dan program profesinya ada Pendidikan Dokter dan Pendidikan Dokter Gigi. Serta program spesialis ada Anestesiologi dan Terapi Intensif. Selanjutnya ada Fakultas Teknik. Terdapat S1 Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Teknik Biologi, dan Teknik Industri. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Terdapat program S1 Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Keperawatan Kelas Internasional, Farmasi, Ilmu Gizi, dan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Serta program profesi nurse dan apoteker. Lalu ada Fakultas Ilmu Budaya. FIB punya program diploma Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin. Sedangkan untuk S1-nya ada Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sastra Jepang. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu ada Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya ada Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Di situ terdapat S1 Matematika, Fisika, dan Kimia. Oke, yang terakhir ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di situ ada S1 Budidaya Perairan, Manajemen Sumber Daya Perairan, dan Ilmu Kelautan. Untuk S2-nya ada Sumber Daya Akuatik dan Industri Sumber Daya Hayati Kelautan. Lalu ini ada program Pascasarjana, ada ilmu lingkungan, penyuluhan pertanian, bioteknologi pertanian, dan agribisnis. Ini ada data jumlah total dari mahasiswa dan mahasiswi di UNSUD. Itu sekitar ada 22.000 orang. Di next aja, Mas. Enggak. Next aja. Di slide selanjutnya.
Halo Kak, apa pemaparannya sudah selesai? Oh ya, sudah. Maaf tadi ada sedikit kendala sinyal. Baik, Oke. untuk informasi lebih lanjut, teman-teman sekalian bisa langsung menuju ke link itu, ada sosial media dari official Unsur, dari Twitter, Facebook, atau Instagram. Kita bisa juga langsung ke spmb.unsur.ac.id. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak. Dan selanjutnya ada sesi tanya jawab nih Kak. Udah ada pertanyaan yang masuk Kak. Bisa langsung dijawab ya Kak. Dari Aditya, punten Kak, kan di Unsur ada jurusan sosiologi, itu passing grade-nya berapa dan peluang masuknya kira-kira besar nggak ya Kak? Aditya ini untuk senam PTN ya? Pertanyaannya. Iya, untuk senam PTN. Oke. Silakan Kak, bisa dijawab. Halo Kak, apa Enggak, Mas Rehan bisa dijawab pertanyaan dari Aditya. Halo, Mas Angga. sepertinya terkendala jaringan ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja sampai kakaknya ada lagi. Oke. Mungkin kalau untuk passing grade dan apa ya peluang gitu itu bisa dilihat di link yang tadi itu yang SPMB Unsur itu. Bentar ditulis dulu ya di kolom chatnya. Halo Mas Angga, apakah Mas Angga masih terdengar? Cek, apakah suara saya terdengar? Kedengeran Mas Angga, kedengeran. Oke, maaf ada kendala sinyal lagi nih. Ini Mas Angga ada pertanyaan nih. Dari Aditya Pangestu. Jurusan sosiologi itu passing grade-nya berapa? Terus peluang masuknya kira-kira besar nggak? Passing grade dari sosiologi kayaknya sekitar 80 deh. Untuk peluangnya lumayan besar sih. Terus kalau untuk yang informatika kira-kira seberapa ketat gitu Mas Angga kalau di informatika Unsur? Kayaknya kalau izin untuk menjawab ya. Kayaknya untuk informatika itu lebih ketat. Soalnya dari rata-rata UTBK itu nilainya lebih tinggi dari rata-rata yang sosiologi.
Terus ada pertanyaan lagi Mas Angga. Apakah sertifikat prestasi non-akademik itu berpengaruh terhadap prodi tersebut? Jadi misalkan dia punya sertifikat non-akademik. Nah, itu kira-kira pengaruh nggak sih sama informatika kayak gitu? Mungkin aku ini aja ya sedikit bantu jawab juga. Ini terlalu general sih, maksudnya kayak pengaruh sertifikat non-akademik ke prodi tersebut. Lebih ini sih, kalau kayak sertifikat terus piagam-piagam kayak gitu, sebenarnya lebih bagus lagi kalau mendukung apa yang kita pilih gitu. Misalkan kita milihnya seni, nah kita tuh kalau punya sertifikatnya lebih seni lagi, nah itu bakal bisa ngebantu kita kayak gitu, lebih apa ya, ibaratnya lebih nambah bobot kita gitu kan. Tapi kalau misalkan kita sertifikatnya kayak di luar itu kan, kayak misalkan lomba apa gitu, tapi di luar kayak seninya itu, nah itu bakal apa ya, jadi pertimbangan, tapi nggak apa yang nggak nambah kayak gitu juga sih, kayak nggak nambah nilai juga, eh, karena beda gitu loh. Kayak misalkan kalian PMR, contoh kalian lomba tandu tapi milihnya seni, nah kayak ya beda aja gitu, beda beda pendukungnya kayak gitu sih paling, kecuali masuknya ke kesehatan kayak gitu-gitu, nah itu baru boleh. Itu sih paling kalau pengaruh sertifikat ya. Terus kalau mungkin di sini banyaknya kayak nanya rata-rata rapot gitu ya. Sebenarnya kalau aku pribadi lebih nyaranin teman-teman itu buat lebih matengin lagi di UTBK-nya, karena seberapa kita apa ya, ibaratnya memprediksi nih passing rate segini masuk kemana, nah itu juga belum jadi jaminan kayak gitu, karena ya balik lagi, sebaik-baiknya apa ya namanya ya, kita diterima di mana itu ya sesuai sama perjuangan kitanya kayak gitu. Kalau untuk rata-rata nilai rapot sama kayak tadi di awal sih, dari mulai range 80 sampai 90 kayak gitu, itu bisa aman kayak gitu. Itu sih buat Putri Rizky ya. Mungkin dari Mas Angga ada yang mau nambahin lagi? Oke, izin untuk menambahkan ya. Seperti dari yang Mas Adi bilang tadi itu, kayak sebenarnya antara ngaruh dan nggak ngaruh sih. Kalau misalkan ya contohnya aku nih dari jurusan keperawatan gitu kan, terus pernah ikut beberapa lomba kayak musik, paduan suara gitu-gitu, nggak terlalu ngaruh sama nilai. Tapi beda kayak kalau misalkan dari jurusan PJKR gitu, kalau misalkan pernah ikut banyak lomba olahraga gitu, bisa nambah nilai sama peluang sih. Betul banget sih. Nih, tapi Mas Angga masuk ke Unsud itu jalur apa Mas Angga? Jalur mandiri Mas. Jalur mandiri berarti udah di akhir itu ya. Betul. Nah itu kira-kira bulan apa tuh kalau mandiri di Unsud? Karena kan jarang banget ya orang yang tahu gitu kayak jalur mandiri. Tiap kampus kan beda-beda. Nah, kalau Unsud sendiri itu biasanya bulan apa tuh Mas Angga? Halo? Mungkin Mas Angga kendala sinyal kali yang sana ya. Halo. Suaranya Nah iya, ada. ada. Oke. Gimana tadi Mas Adi? Masuk ke
ini yang tadi yang seleksi mandiri unsur biasanya bulan apa gitu dilaksana ini. Oh gitu. Kayaknya sekitar bulan Agustusan sih Mas. Ya, ada di belakang gitu ya jalur mandiri unsur itu. Biasanya belakang. Sama ini mungkin satu lagi ya Mas Angga pertanyaannya. Di Mas Angga kan masuk ke kalau tadi jalur keperawatan internasional kan ya. Kalau internasional ya. Nah itu kira-kira kayak belajarnya itu kayak gimana tuh Mas Angga? Kayak beda gitu, tahunya kita reguler aja. Gimana Mas tadi? Maaf tadi suaranya terputus. Iya, ini Mas Angga kan tadi kalau nggak salah jurusannya yang perawatan kelas internasional ya. Nah itu kira-kira bedanya apa sih Kak sama yang reguler kayak gitu? Oh, oke baik. Izin untuk menjawab yang tadi. Jadi bedanya itu kayak di pembelajaran setiap harinya. Jadi kita tuh setiap hari itu pakai bahasa Inggris gitu Mas. Iya, jadi kayak makanya pakai bahasa Inggris gitu ya Mas Angga. Ya, mungkin teman-teman yang ada yang mau nanya lagi. Kalau nggak ada, mungkin dari Mas Angga deh closing statement-nya nih buat teman-teman kelas 12, boleh Mas Angga. Oke, terima kasih. Dari saya untuk teman-teman tetap semangat, jangan lupa belajarnya. Jangan lupa selalu komunikasi sama orang tua, minta restu juga, berdoa, dan jangan lupa masuk unsur. Saya tunggu nanti. Mantap. Mantap. Oke, Kak. Oke, makasih ya Mas Angga ya. Ya, sama-sama Mas Adi. Oke. Mungkin tadi dari unsur itu kita masuk yang terakhir ya. Sebelum acaranya ditutup nih karena besok-besok mungkin nggak ada kayak gini lagi ya. Kayak besok hari apa tuh berarti? Udah ketemu lagi nih. Mau dong kita on cam dulu nanti kita foto bareng. Gitu. Yuk teman-teman boleh on cam, yang lagi rebahan boleh duduk dulu gitu biar kelihatan lebih segar gitu kan. Tapi mungkin sambil nunggu pada on cam, dari teman-teman ada nggak yang mau ngasih kesan-pesan gitu? Kayak selama 2 hari ini tuh apa aja sih yang didapat, terus apa ya? Kayak lebih yakin lagi nggak sih buat kuliah kayak gitu-gitu? Boleh dong 1 orang atau 2 orang. Dari Adit. Adit gimana Adit? Mau nyampein nggak Adit? Audio visualnya keren, Mas. Oh. Ya, belum tahu sih, Kak. Soalnya baru masuk hari ini. Yang hari-hari kemarinnya tuh nggak lihat gitu. Jadi pesan-kesannya masih belum ada. Tapi ya untuk hari ini sih keren lah. Ada wawasan gitu. Banyak dapat wawasan ilmu juga. Oke. Kalau dari Manik gimana Manik nih? Manik kan dari kemarin kalau nggak salah Manik itu udah ikut kan. Nah gimana nih Manik? Apa aja yang udah didapat selama 2 hari ini? Kalau kemarin sih soalnya belum ada universitas yang diminati. Kalau sekarang kan ada ITB, ada UPI, jadi cukup membantu informasi saya sih Kak.
Ini kayaknya pada nonton bareng tapi pada pakai HP sendiri ya. Pada banyak Mantap. Halo. Waalaikum. Kang Andi nggak lagi ya? Dari Nah, oke. Dari yang cewek-cewek boleh nyampein tanya dong. Masa ini isinya Manik, terus Adit, nggak ada yang bikin semangat gitu. Iya, cewek-ceweknya mana nih? Nih, Manik-Manik yang ada di situ siapa aja nih, boleh nyampein. Kayak terus itu siapa yang kemarin ya? Namanya Ilham Markibiansa. Masih ingat, masih terngiang-ngiang. Ada Rehan, Kang. Nah, Rehan, boleh Rehan nyampein Rehan. Gimana, Kang? Nih kan selama 2 hari ini kan Rehan paling apa ya, paling semangat nih dari kemarin kan nongkrong semua nonton itu. Kira-kira apa aja sih yang udah dapet gitu, kayak wawasannya tentang jalur masuknya itu kira-kira dapet nggak sih informasinya itu? Kalau dari pesan dan kesannya sih, kalau pesan buat Univ Day Semangis itu emang udah keren sih, dari tagline-nya juga membumikan, membumi impian, melangitkan apa itu? Cita-cita. Perjuangan. Ya, dari tagline-nya udah keren. Sama audio visualnya bagus. Tadi yang ngirim buat pamflet di Instastory OSIS Semangis itu keren buat ya bagi saya gitu. Sama pesannya apa lagi ya? Mungkin ketika nanti udah pandeminya berakhir, semoga saja bisa tatap muka langsung, terus Univ Day lebih keren lagi. Kalau kesannya sih ya mantap deh. Jadi anak-anak SMA lebih tahu informasi yang lebih dalam lagi tentang universitas. Ya saya harap sih buat teman-teman SMA juga jangan terlalu pasif gitu, buat ya mumpung ada Univ Day. Setuju. Oke, bener banget nih dari Han, kayak sebenarnya diadain Univ Day ini supaya kita itu lebih lebih berani bertanya gitu, karena kan yang bakal ngejalanin teman-teman kelas 12 kan, kayak kita cuma bisa ngasih tahu dan juga berbagi pengalaman kayak gitu sih. Mungkin dan selanjutnya jangan sungkan buat nanya ya, misalkan kayak DM ke Semangis Univ Day gitu, sebisa mungkin kita bantu jawab. Dan sebelum acara ini berakhir, boleh on cam nggak semuanya nih? Kita bakal adain sesi dokumentasi. Manik barengan aja deh, Manik deh. Biar bertiga gitu sekalian. Yuk, teman-teman yang lainnya masih ada off cam nih. Ini emang kita bertiga aja yang on off cam, yang on cam atau gimana nih? Kang, aku pakai boxer, Kang, soalnya, Kang. Iya, nggak usah sampai bawah-bawah. Oke. Yang lainnya jangan ini semua dong. Pasti. Iya, cuma lipstick kok, teman-teman. Kalau off cam kita ngiranya wah ini anak-anaknya tidur nih gitu kan. Ada yang wah paling cuma numpang absen nih di Teams-nya gitu. Ayolah. Di sini tuh yang aktif tuh dari kemarin ya
aku perhatiin tuh yang pertama ada Rifdi. Ini Rifdi harus diapresiasi nih. Terus yang paling rajin itu ada Sarul. Sarul udah masuk dari jam berapa tadi? Jam 12. Mantap. Ayo dong, yang lainnya masih pada di ini nih. Ini kalian pernah foto bareng belum sebelumnya di Microsoft Teams kayak gini? Keren tahu. Ada berapa slide, Kang? Kalau di sini kita duduk di kursi gitu sih kelihatannya. Oh. Ayo, karena kapan lagi gitu kan kita ketemu nih, apalagi dari UPI sama Unsud aja barengan coba. Mantap kan? Oke, kita foto ya seadanya aja deh, kalau yang lainnya nggak mau. Mungkin masih malu-malu ya. Kita bisa berhitung kita. Oke. 1. Jangan lupa senyum teman-teman. 2, 3. Bentar. Sabar. Iya. Gagian. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Sarul bau banget giginya. Begitu. Kuat kali. Karena waktunya juga ini udah jam 4:15 ya. Semoga dalam 2 hari ini teman-teman itu dapat wawasan, dapat ilmu, dan juga dapat sedikit pencerahan lah tentang kebingungan yang sedang dihadapi gitu kan. Dan juga dari aku pribadi ucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya misalkan masih banyak banget kekurangan di Semangis Univ Day virtual tahun ini. Semoga kita bisa ketemu langsung, kita bisa berbagi secara langsung, dan tahun depan semoga teman-teman yang jadi panitianya. Kayak gitu ya. Oke, mantap. Mungkin dari aku cukup, aku kembaliin ke Ita buat ditutup acaranya. Oke. Pesan saya terus semangat ya teman-teman. Ikutin semua prosesnya, ikutin semua alurnya, ikutin semua jalur yang ada, dan akhir kata saya dan panitia undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir hari ini. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah-salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dari saya dan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh deh. Terakhir tagline. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tagline ah. Tagline, Kang. Tagline ya. 1, 2, 3. Semangis Univ Day 2021. Membuktikan impian. Melangitkan perjuangan. Iya, melanjutkan perjuangan. Oke. Membumi hanguskan. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Hadir di Semangis Univ Day kali ini. Udah, barangkali yang mau melanjutkan kegiatannya boleh live dari Teams-nya. Terima kasih. Terima kasih Kang Adi. Yuk.